Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bang Daniel. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas proyek UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi dengan mewawancari Bang Daniel sebagai narasumber saya. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Daniel karena sudah menyediakan waktunya untuk jadi narasumber saya, Bang. Langsung ke pertanyaan pertama dulu. Mungkin Bang Daniel bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Bang. Identitas diri Abang itu gimana? Mungkin silakan, Bang. Baik. Terima kasih Yohanes untuk waktunya. Saya sendiri sangat appreciate ya dengan penugasan seperti ini, harapannya bisa ada transfer knowledge. Saya adalah alumni Universitas Erlangga tahun 2008. Saya juga chartered accountant untuk certified Institut Akuntan Indonesia, dan juga CMA Australia dan Certified International Business Analyst serta GBV dari AFMA, ya, Association of Financial Management Australia. Personal background saya, di awal karir saya sebagai seorang auditor, ya, kemudian setelah jadi auditor saya sebagai financial analyst di PT Philips Indonesia di Surabaya, dan karir saya meningkat ya menjadi PT Philips Indonesia manager, kemudian saya di-hire di perusahaan Eropa, ya, perusahaan Belgium company sebagai Business Power Controller Senior Manager untuk Regional Southeast Asia PT PK Indonesia. Untuk saat ini saya juga karir saya untuk promote ke handle untuk Australia, New Zealand, Southeast Asia, serta saya juga sebagai trainer finance, foreign finance untuk Southeast Asia region. Saya juga sebagai President of ICM Indonesia, Institute Certified Management Accounting Indonesia, dan founder Lean Accounting Indonesia dan Lean Government Institute. Jadi ini untuk bagaimana mengenalkan ilmu Lean di Indonesia. Dan saya juga sebagai Head of Finance PK Malaysia di Malaysia. Pak, pertanyaan kedua langsung ya. Untuk perusahaan sekarang Abang tangani itu di bagian kepemimpinan itu, di bagian perusahaan itu bergerak di bagian apa ya, Bang? Terus di bagian apa, terus Abang ini menangani apa ya, Bang? Itu di perusahaan. Ya, saya sebagai di divisi financial untuk keuangan perusahaan dan accounting untuk regional Southeast Asia, ya, Southeast Asia bukan meliputi Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Filipina, Singapura, ya, jadi Southeast Asia region, dan juga untuk regional Australia dan New Zealand. Ini bergerak di bidang kawat, jadi kawat mobil, ya, kemudian ada kawat untuk fencing produk, ya. Setelah itu juga untuk kawat untuk Dramix yang digunakan untuk inovasi di MRT di berbagai negara, ya. Ada di Sydney, digunakan untuk di Paris, ya, di Itali. Kita mainly untuk ekspor bisnis. Untuk track record Abang ini kan sekarang ini kan sebagai Head of Finance di Malaysia, ya. Berarti itu termasuk bagian mimpinnya lah gitu. Nah, bagaimana track record Abang ini sehingga berhasil menjadi pemimpin ini? Misalnya mungkin dari kecil Abang mempunyai jiwa kepemimpinan gitu sehingga Abang menjadi kepala gitu di finance, itu bagaimana, Bang? Track recordnya itu gimana? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, tujuannya adalah saya senang untuk berorganisasi. Jadi semenjak saya di Universitas Erlangga, ya, saya sebagai aktif di himpunan mahasiswa, ya, di himpunan mahasiswa akuntansi UNER, kemudian sebagai badan legislatif mahasiswa, ya, BLM,
di Universitas FI Universitas Erlangga, dan juga sebagai BEM ya di Universitas Erlangga. Nah, di sana selama di kampus saya banyak sekali berdiskusi, kemudian membuat event, mengelit suatu event, seminar, workshop ya di UNER, dan waktu di BEM saya juga aktif melakukan benchmarking waktu itu ya ke Bandung, ke ITB, ke UNPAD ya untuk belajar bagaimana mengembangkan belajar dari benchmarking tersebut. Nah, dengan kita aktif di organisasi, ya itu membuat kita jiwa kemandirian kita itu tumbuh, terasah. Jadi kita memiliki kepercayaan diri. Ya meskipun saya orang Indonesia, saya sukses ya memimpin di Malaysia, ya di Australia, di New Zealand itu karena sejak mahasiswa saya juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi. Nah itu yang membuat kita dimanapun ditempatkan, ya di samping dengan knowledge kita, ya untuk keilmuan kita, ya kita juga tidak hanya organisasi, namun juga keilmuan kita juga harus kita tingkatkan. Ya, saya juga dulu punya prestasi ya sebagai juara ketiga lomba karya tulis mahasiswa di Fakultas Ekonomi waktu itu. Dan ini juga membuat kita selain kita berorganisasi, namun kita juga dari segi think tank, ya atau melakukan analisa terhadap suatu masalah itu juga terasa juga. Jadi saya sarankan ya manfaat dari berorganisasi itu ada. Di samping itu juga ya nilai akademik kita juga harus bagus juga ya. Nah, itu kita juga dilatih untuk time management. Ya, bagaimana kapan waktu kita organisasi, kapan kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, ya kapan kita harus ujian, belajar. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya disiplin ini pada waktu mahasiswa ya, sehingga kita juga ya saya juga jarang bolos misalnya, jadi kita kalau bisa masuk terus waktu kuliah ya organisasi, jadi kita time management itu sudah terbentuk semenjak mahasiswa, karena ketika kita masuk ke dunia kerja ya kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik, seperti itu. Lalu di perusahaan abang ini pasti mempunyai tujuannya pasti. Nah, bagaimana abang itu sebagai pemimpin mensosialisasikan tujuan organisasi tersebut ke semua staf itu? Bagaimana supaya semua staf ini mengerti akan tujuan organisasi tersebut? Gimana? Ya, setiap tahun kita ada namanya target perusahaan. Ya, karena tujuan bisnis adalah making profit. Nah, kita memberikan target-target dan kita komunikasikan ke seluruh tingkat departemen, lintas departemen maupun kepada seluruh bawahan bahwa inilah KPI ya, Key Performance Index yang harus kita capai di tahun ini. Dan kita membuat action plan bagaimana supaya kita achieve di target kita yang kita sudah targetkan oleh manajemen. Ya. Oleh karena itu seluruh divisi harus mensupport pencapaian dari KPI ya, dengan melakukan komunikasi, kemudian melakukan kegiatan lomba ide ya perusahaan kita lombakan, kita ada namanya business improvement competition untuk merangsang ide-ide segar dari seluruh elemen ya tingkatan divisi, lintas divisi supaya kita mampu memenangkan kompetisi dan mencapai target yang kita tetapkan. Lalu pemimpin itu kan bertugas juga untuk memotivasikan stafnya supaya dia itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dia bekerja gitu. Nah, bagaimana abang itu sebagai pemimpin itu dapat memotivasikan staf-staf yang abang tangani itu supaya bekerja itu sesuai dengan ketentuan dan tujuan organisasi itu tercapai gitu, bagaimana ya? Ya, jadi kita ada namanya reward and punishment. Ya, jadi di setiap perusahaan itu pasti ada
code of conduct, ya. Kemudian kita juga akan memberikan bonus, ya, atau reward ke bawahan kita yang melakukan prestasi. Dan kita juga meluangkan waktu kita untuk melakukan coaching, ya, dengan mengadakan event-event, dinner bareng, ya kan, hangout bareng, olahraga bareng. Nah, itu salah satu strategi kita supaya tim engage, ya. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, ya kita lihat dulu kesalahannya. Kalau sudah sangat fatal, ya pasti ada punishment yang sesuai ketentuan perusahaan. Karena di setiap perusahaan pasti ada namanya perjanjian kerjasama, ya, antara employee dengan perusahaan, dan ada code of conduct. Namun bila mereka mengikuti semua dan achieve target, ya kita apresiasi mereka dengan bonus dan juga dengan kegiatan bersama, ya, dinner, outing, seperti itu. Lalu fungsi kepemimpinan itu kan selain memotivasi, itu pasti melakukan controlling juga, Bang. Nah, bagaimana Abang sebagai pemimpin di perusahaan Abang itu melakukan controlling terhadap pekerjaan staf supaya pekerjaan stafnya ini bekerja dengan ketentuan yang berlaku, Bang? Gitu. Bagaimana, Bang? Ya, jadi kalau controlling perusahaan, ya, kita ada namanya deadline, ya. Kalau misalnya mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline, ya, dan juga kita bisa ngecek kualitas pekerjaan mereka, nah, seperti apa. Oleh karena itu kita ada namanya internal audit untuk melakukan pengecekan, ya, apakah kita sudah bekerja sesuai SOP yang ada di perusahaan. Lalu bagaimana Abang itu sebagai pemimpin itu supaya menumbuhkan rasa saling percaya gitu, staf Abang itu kepada Abang itu sebagai pemimpin itu gimana, Bang? Menumbuhkan rasa saling percaya Ya, itu. jadi kita perlu melakukan coaching one to one, ya. Jadi ini yang kadang-kadang sebagai leader jarang dilakukan karena mindsetnya adalah leader is boss, nah, sedangkan kita adalah leader is the teacher. Jadi kita bagaimana melakukan coaching one to one, on one, dan kita memberikan masukan umpan balik secara objektif, ya, untuk melakukan improvement supaya karyawan tersebut atau bawahan kita menjadi growth mindset, ya, mempunyai growth mindset. Sehingga kita juga membantu mereka, ya, misalnya mereka membutuhkan training, ya, atau tambahan pelatihan. Kadang-kadang saya juga memberikan buku untuk dibaca supaya mereka memiliki growth mindset tidak hanya sebagai penumpang tapi sebagai seorang driver, seperti itu. Lalu nih, Bang, pertanyaan selanjutnya itu kunci sukses Abang itu sebagai seorang pemimpin yang Abang tangani sampai sekarang itu apa sih, Bang, kunci suksesnya gitu? Itu apa? Ya, jadi sebenarnya kunci sukses kita itu adalah kita memberikan yang terbaik, ya, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, dan kita memberikan tambahan, ya, maksudnya begini, kita memberikan tambahan ide, ya, ikut terlibat aktif terhadap continuous improvement, dan memberikan nilai tambah value added terhadap perusahaan. Maka itu Anda karir Anda akan semakin cepat dan kita memiliki growth mindset seperti itu. Kalau kita fix mindset, ya, kita berbicara tidak mau belajar, tidak mau berdiskusi, maka kita akan stay di situ saja. Tapi kalau kita memiliki growth mindset, kita mau terlibat aktif dan memberikan ide-ide sumbangsi pemikiran bagaimana memajukan organisasi yang kita ditempatkan atau di usaha manapun, maka secara otomatis money will follow, seperti itu. Lalu saran Abang itu untuk para mahasiswa nih, atau khususnya yang fresh graduate gitu ya, pasti bakal apa ya, perusahaan itu pasti susah ya menerima fresh graduate itu sebagai menjadi manajer atau pemimpin gitu. Nah, saran Abang itu bagaimana mahasiswa itu mempersiapkan dirinya supaya agar kelak nanti mampu menjadi pemimpin yang sukses itu gimana ya? Baik,
Ya, yang pertama, ya sebagai seorang mahasiswa aktiflah dalam organisasi. Ya, organisasi sosial, organisasi ekstra mahasiswa, intra mahasiswa, ya itu untuk membangun networking. Karena networking dan juga melatih kita di dalam time management dan juga bagaimana mengelola konflik dalam suatu masalah, ya, dan kita juga terlibat aktif sebagai leader, ya, membuat kegiatan-kegiatan itu melatih kita bagaimana menjadi seorang manajer yang baik. Nah, kita juga harus mulai mindset, ya, kita harus mau dipimpin dulu sebelum memimpin. Oleh karena itu, ya, masuk ke organisasi, ya, mulai dari bawah merintis, kemudian setelah masuk dalam organisasi, barulah kita berkompetisi, ya, memberikan ide, sumbangsi pemikiran, dengan deliver performance yang sangat baik. Saya rasa karirnya bisa sangat cepat. Kalau lihat CV saya, ya, saya umur 26, berapa saya 26 ya, 26 27 saya sudah manajer, ya kan, 29 saya sudah senior manager. Artinya apa? Jangan sampai kita ketika masuk ke organisasi kita tidak berbuat apa-apa, jadi orang yang pasif. Ketika menjadi seorang aktif, ya kita punya inisiatif, maka ya kita secara otomatis kontribusi kita akan dilihat oleh atasan dan kita akan meraih itu semua untuk menjadi growth ke jenjang yang lebih tinggi. Oke Bang, berarti aktif itu penting ya Bang ya, dalam berorganisasi itu penting banget supaya melatih problem solving ya terutama gitu. Iya. Oke Bang, mungkin cukup ya Bang pertanyaan sampai sini. Terima kasih untuk Abang menyempatkan waktunya untuk wawancara sedikit pada saya gitu kan, dan berbagi ilmu kepada saya. Semoga Abang bisa karirnya meningkat lah gitu Bang ya. Intinya Baik, gitu. terima kasih Yonas. Ya. Oke Bang, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yonas. Ya.